Indonesia merupakan negara dengan peringkat keempat jumlah penduduk terbesar di dunia, di bawah negara Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Indonesia saat ini memiliki jumlah penduduk sekitar 273 juta jiwa atau sekitar 3,15% dari populasi dunia menurut worldmeter.info tahun 2020. Jumlah penduduk yang relatif besar merupakan sumber daya manusia yang potensial jika kita persiapkan dengan baik mulai dari sekarang. Menurut data kependudukan, pada kurun waktu tahun 2015 hingga 2045, piramida penduduk Indonesia akan sangat ideal dengan penduduk mayoritas berusia 25 hingga 45 tahun atau usia produktif. Pada tahun 2045 diduga merupakan waktu puncak produktivitas penduduk Indonesia, di mana usia PAUD dan SD saat ini yang mendominasi penduduk di negeri ini mencapai usia produktivitasnya. Dengan kata lain, mulai tahun 2045, Indonesia memiliki bonus sumber daya manusia secara demografis yang sering disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi yang dimiliki oleh negara Indonesia ini merupakan tabungan sumber daya manusia yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi modal pembangunan. Pada tahun 2045, bonus demografi ini bisa menjadi modal atau beban bagi negara tergantung bagaimana mempersiapkannya mulai dari sekarang. Bonus demografi diharapkan menjadi modal bagi Indonesia sehingga generasi sekarang merupakan generasi emas pada tahun 2045 yang memiliki generasi cemerlang, potensial, produktif, literat, kompeten, berkarakter, serta kompetitif. Salah satu upaya yang paling krusial untuk mewujudkan bonus demografi menjadi generasi emas pada tahun 2045 adalah melalui pendidikan. Salah satu bidang pendidikan yang perlu dikembangkan yaitu matematika. Matematika merupakan bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji hal-hal abstrak. Tidak seperti bidang ilmu yang lainnya, materi-materi dalam matematika tidak dapat dipelajari secara langsung dari lingkungan sekitar. Adapun yang ada dalam lingkungan hanyalah konsep matematika yang disimbolkan dengan suatu lambang. Sehingga dalam mempelajari matematika sangat diperlukan suatu pemahaman konsep yang tepat. Dalam proses pembelajaran di sekolah, peserta didik tidak hanya menghafal konsep-konsep yang ada, namun peserta didik mampu menghubungkan suatu konsep dengan konsep yang lainnya sehingga peserta didik dapat memahami konsep secara keseluruhan secara utuh. Sehingga konsep yang dipelajari dapat dipahami dengan baik. Dengan adanya tenaga pendidik yang handal serta profesional diharapkan menjadi fasilitator dalam membimbing peserta didik guna membentuk pengetahuan yang bermanfaat. Tenaga pendidik juga berperan untuk memotivasi peserta didik serta menghancurkan stigma bahwa matematika merupakan pelajaran yang sangat sulit dan membosankan. Dengan demikian, agar terciptanya kegiatan belajar mengajar yang sangat menyenangkan, tenaga pendidik hendaklah merancang kegiatan belajar matematika menjadi suatu pembelajaran yang bermakna. Salah satu pembelajaran bermakna yang dapat disusun oleh tenaga pendidik yaitu pembelajaran dengan konsep-konsep yang abstrak dalam matematika dimanipulasi menjadi objek-objek yang konkret. Teori yang mendasari pembelajaran matematika dengan aktivitas pengenalan benda-benda konkret sebagai titik awal bagi siswa untuk memperoleh konsep matematika yaitu melalui teori Realistic Mathematics Education melalui pendekatan iceberg. Guna mendukung kegiatan pembelajaran matematika yang menyenangkan, kami tertarik menggunakan media pembelajaran untuk menunjang kegiatan pembelajaran di kelas. Media pembelajaran yang dirancang oleh kami dikaitkan dengan pendekatan iceberg pada materi bangun ruang. Media tersebut kami beri nama dengan EBOSOF atau Exploding Box Solid Figure. Kami tertarik mengambil bangun ruang sebagai materi yang termuat dalam media kami dikarenakan kebanyakan siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep.
Pembelajaran bangun ruang kebanyakan hanya diajarkan melalui pemberian materi secara langsung tanpa mengetahui dasar konsep secara bertahap. Sebagai upaya untuk menunjang proses pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman konsep terkait bangun ruang yang berhubungan dengan situasi nyata dan terintegrasi adalah dengan menggunakan konsep pendekatan iceberg. Adapun tujuan dari media pembelajaran EboSoft, media pembelajaran bangun ruang sisi datar pada siswa kelas 6, antara lain, yang pertama, siswa dapat termotivasi dalam belajar matematika. Yang kedua, siswa dapat lebih mudah memahami konsep bangun ruang. Serta yang ketiga, dapat menghasilkan media pembelajaran yang menarik. Kemudian masuk ke alat dan bahan. Ada beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan EboSoft. Untuk alat-alat yang digunakan dalam pembuatan EboSoft yaitu gunting biasa, gunting bergelombang, penggaris, pensil, pulpen, printer, laptop, dan penghapus karet. Kemudian, bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan EboSoft yaitu kertas jasmin ukuran 109 x 79 cm, kertas lipat beberapa ukuran, kertas glitter A4, kertas karton glitter, pita organza dan pita satin, lem stick dan double tape, kertas foto, HVS dan tinta printer. Sebelum masuk ke proses pembuatan EboSoft, kita memulai dengan membuat desain EboSoft. Kali ini kita membuat 3 desain untuk 3 layer. Gambar 1 menunjukkan desain layer ke-1. Kemudian gambar 2 menunjukkan desain layer kedua. Selanjutnya masuk ke gambar ketiga yang merupakan desain layer ketiga dari EboSoft. Desain ketiga ini merupakan layer yang terakhir atau terluar atau merupakan layer yang terbesar dari EboSoft ini. Selanjutnya kita masuk ke proses pembuatan EboSoft. Tahap pertama yaitu pembuatan kotak sesuai ukuran yang telah direncanakan. Kali ini kita memiliki 3 ukuran. Pada lapisan yang pertama atau lapisan yang terkecil ini, kita memiliki ukuran 19 x 19 dan x 19 cm. Kemudian, pada lapisan yang kedua, kita memilih ukuran 22 x 22 x 22 cm. Dan pada lapisan yang ketiga, kita memilih ukuran 25 x 25 x 25 cm. Selanjutnya yaitu proses penempelan semua konten pada setiap lapisan. Pada lapisan pertama, konten yang berisi di dalamnya yaitu contoh bangun ruang sisi datar, khususnya limas dan prisma pada kehidupan sehari-hari. Kemudian ada jaring-jaring pada limas dan prisma, dan yang terakhir yaitu bentuk 3 dimensi dari limas dan prisma. Kemudian untuk lapisan kedua yaitu berisi unsur-unsur bangun ruang sisi datar, khususnya limas dan prisma. Kemudian disajikan mengenai jenis-jenis limas dan prisma. Kemudian untuk lapisan yang ketiga berisi mengenai rumus volume dan luas permukaan bangun ruang sisi datar, khususnya limas dan prisma. Selanjutnya yaitu penambahan hiasan sesuai konten yang dibuat. Hiasan yang digunakan berupa gambar-gambar yang disesuaikan dengan konten materi dan hiasan pelengkap untuk menambah kemenarikan media. Tahap terakhir yaitu penyelesaian box. Pada penyelesaian box bagian dalam bisa dengan menambahkan kertas lipat sebagai hiasan. Kemudian yang bagian luarnya kita bisa menambahkan pita yang bertujuan agar boxnya tidak mudah terbuka.